Halo adik-adik, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu online kita. Yeay! Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Gak bosan-bosan kan kita memuji muliakan nama Tuhan? Mari kita lebih lagi menaikkan nama Tuhan kita. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita nyanyikan pujian kita. Yang pertama, adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bersama Dia. Terima kasih Bapak kami surga. Terima kasih Bapak untuk hari ini yang telah sediakan bagi kami. Kami dapat kembali Bapak untuk muji muliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, semata berkat kasih karunia-Mu Bapak yang dalam kehidupan kami Bapak. Biarlah Bapak Engkau hadir pada setiap hari ini Bapak, sehingga para pelayan-Mu Bapa bisa Engkau urapi, maupun para pendengar-Mu Bapa, anak-anak sekalian Engkau berkati semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Masih mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kan? Mari kita nyanyikan pujian kita selanjutnya, Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, membayang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun, membayang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di
daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Haleluya. Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, menolong kita adik-adik. Dan juga seperti lagu kita selanjutnya, seorang ini selalu disertai oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu kita selanjutnya, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. 8 orang selamat, 8 orang selamat. Haleluya adik-adik. Sebentar kita akan mendengarkan sedikit pada kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyiapkan hati kita. Kita memuji muliakan Allah kita. Kita nyanyikan lagu selanjutnya. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang,
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau telah hadir pada pagi hari ini. Engkau telah hadir dalam setiap hati anak-anak-Mu Bapa. Biar Roh Kudus Kau tuntun kami Bapa. Biar setiap firman-Mu yang akan ditaburkan nanti Bapa tidak sia-sia, tapi biarlah tumbuh dalam hati anak-anak Bapa, sehingga kami lebih mengasihi Engkau lebih lagi Bapa, lebih sungguh-sungguh akan Engkau. Terima kasih ya Yesus. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan pujian, kita sudah menikmati kesaksian dari teman-teman. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang membuat kita untuk belajar menjadi taat kepada Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, selalu mengasihi kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita akan sama-sama buka di dalam Ibrani pasal yang Ibrani 11 ayat yang ke-7. Kak Rina ulangi ya. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Nah, di sini kalau Kak Rina mau tanya sama teman-teman semuanya, tahu enggak apakah itu iman? Ada yang tahu enggak? Kalau ada yang tahu, oke, berarti rajin membaca firman Tuhan. Kalau ada yang enggak tahu, kita buka sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama di situ. Apakah iman itu? Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi iman itu adalah dasarnya kita percaya. Percaya akan apa? Akan sesuatu yang akan kita minta saat ini. Adik-adik atau teman-teman perlu apa saat ini? Mungkin ada yang kepingin sesuatu, tetapi kalau minta rasanya kok mahal. Nah, kita percaya saat ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka dengan iman percaya akan segala sesuatu yang belum kelihatan, maka Tuhan akan memberikan kita apa yang kita minta saat ini. Nah, di situ adalah dasarnya kita. Iman kita harus percaya kepada Tuhan. Iman adalah dasarnya dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saat ini
Teman-teman perlu apa? Apa yang teman-teman harapkan saat ini? Percayalah, dengan iman, rajin berdoa, percaya kepada Tuhan. Pasti apa yang kita minta akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, saat ini firman Tuhan Kak Rina beri judul dengan tentang ketaatan Nuh. Nah, ada yang tahu Nuh itu siapa? Nah, tentu teman-teman semuanya pasti tahu, ada lagunya kok. Nah, lagunya apa? Ada yang tahu? Nah, mungkin nanti Kak Steven akan nyanyikan lagu tentang Nabi Nuh ini. Punya berapa anak, punya berapa mantu, yang selamat berapa orang. Nah, nanti tadi Kak Steven tuh sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Nah, sekarang saat ini Kak Rina tentang ketaatan Nabi Nuh kepada Tuhan. Nah, di sini tahu nggak teman-teman apa itu arti ketaatan? Nah, ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, Kak Rina coba menjawabnya ya. Arti taat adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua. Nah, kita harus tunduk atau taat atau patuh kepada orang yang lebih tua, terutama kepada Tuhan kita harus tunduk dan taat. Nah, tidak berlaku curang atau setia itu adalah ketaatan. Dan yang ketiga adalah saleh. Saleh itu adalah orang yang tidak pernah melakukan atau belajar tidak berbuat dosa. Dosa apa? Banyak sekali contoh-contohnya. Tentu teman-teman akan tahu apa itu dosa. Dosa berbohong juga dosa, mencuri juga dosa. Banyak sekali tentu teman-teman tahu apa itu dosa. Nah, orang saleh itu adalah orang yang jujur, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tidak berlaku curang atau dia setia. Nah, di sini Kak Rina akan memberi contoh seperti apa Nuh itu di hadapan Tuhan. Nah, pada zaman dahulu ketika manusia mulai bertambah banyak, akhirnya Tuhan berkata di dalam hatinya sendiri, Tuhan ngomong di dalam hatinya sendiri. Manusia semakin banyak, dosanya semakin banyak, orang-orang sudah tidak takut lagi kepada Tuhan, orang-orang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, orang-orang sudah melakukan hal-hal yang menyimpang ajaran Tuhan, mereka tidak takut akan dosa, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata di dalam hatinya sendiri, Tuhan berkata, Tuhan berkata seperti ini, maka berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging. Kita ini adalah daging. Jadi kalau kita meninggal, kita akan menjadi tanah, kembali menjadi tanah. Nah, Tuhan sangat sedih. Tuhan berkata, Rohku tidak akan berlama-lama tinggal di dalam manusia, karena manusia sudah berbuat jahat. Nah, Tuhan berkata, nanti manusia itu umurnya sampai dengan 120 tahun. Kalau zaman dulu usia manusia bisa panjang-panjang, ada yang sampai 950 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang 600 tahun. Kalau sekarang umur 600 tentu sudah jadi barang yang aneh. Wah, kok ada manusia sampai umur 600, umur 100 aja sudah jarang sekali. Nah, di sini Tuhan berkata, manusia adalah daging tetapi umurnya akan mencapai 120 tahun saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar sekali di bumi, maka menyesallah Tuhan. Aku menyesal kenapa harus menciptakan manusia. Tapi karena manusia ini sudah berbuat jahat, maka aku akan menghukum dunia. Wow, sangat mungkin pikirnya, Tuhan kok sangat jahat sekali. Tidak, karena perbuatan manusia yang tidak takut lagi kepada Tuhan, yang tidak taat lagi kepada Tuhan, yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan, yang tidak tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pun sedih. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Nah, di sini dikatakan bahwa zaman dahulu orang-orang itu berbuat sangat jahat sekali. Tuhan ingin menghapuskan dunia ini,
menghapuskan bumi ini. Dengan apa teman-teman? Kalau zaman dahulu itu belum ada yang namanya hujan itu seperti apa. Mereka tidak tahu hujan itu seperti apa. Mereka hanya tahu kalau malam hari itu udaranya sangat sejuk. Pagi harinya ada tetesan embun. Nah, mereka tidak tahu apa itu namanya hujan. Nah, lalu Tuhan berkata, aku akan menghapuskan dunia ini. Tetapi Tuhan melihat ada satu keluarga yang taat kepada Tuhan. Tentu teman-teman tahu tadi Kak Rina sudah menjawab pertanyaannya tadi, yaitu Nuh. Nah, Nuh adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang taat beribadah, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang selalu tunduk kepada Tuhan. Itu adalah Nuh. Nuh adalah orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan luar biasa. Lalu Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, aku akan menghukum dunia ini dengan air bah. Tentu Nuh berkata dalam hatinya, air bah itu seperti apa ya? Hujan lebat itu seperti apa ya? Tentu kita tidak tahu orang-orang zaman dulu. Tetapi Nuh taat kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, sekarang kamu dirikan sebuah bahtera yang sangat besar. Tingginya 100 hasta atau lebarnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Lalu Nuh pun mulai naik ke atas bukit. Dia bersama dengan anak-anaknya. Tahu enggak anak-anaknya Nabi Nuh? Siapa namanya? Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Mereka adalah anak-anak dari Nabi Nuh yang taat kepada perintah dari Nabi Nuh ini. Dia disuruh oleh papanya untuk diajak mendirikan sebuah bahtera. Bahtera seperti apa sih? Bahtera itu adalah kapal yang sangat besar sekali. Kalau zaman sekarang itu namanya apa ya? Kapal induk. Nah, yang bisa dinaiki pesawat-pesawat. Nah, kalau dulu kapal itu sangat besar. Tapi dulu terbuat dari kayu. Kayunya bukan kayu sembarangan, tapi kayu yang tahan dari air. Nah, lalu kemudian mereka mulai memotong kayu. Banyak orang-orang itu yang tidak percaya kepada Nuh. Mereka mengejek, mereka menghina Nuh. Apa itu? Buat apa itu? Kamu buat apa itu Nuh? Ngapain buat kapal? Memang mau ditaruh di mana? Memang kapalmu bisa tak berlayar di atas gunung? Tetapi Nabi Nuh setia, dia percaya akan janji Tuhan. Dia mengerjakan dengan setia mulai dari pagi sampai malam. Sampai dengan 120 tahun. Wow, lama sekali ya. Saat itu umur Nabi Nuh itu 600 tahun. Ketika Nuh disuruh membuat sebuah bahtera. Nah, mereka mengerjakan setiap hari. Lalu istri dari Sem, Ham, dan Yafet juga membantu mereka untuk membuat makanannya, makan siangnya dibuat, nah dengan setianya. Nah, lalu sampai saat kemudian bahteranya itu berdiri. Sudah tinggi sekali, sudah lebar, sudah sangat bagus kalau zaman dulu ya. Nah, kemudian setelah selesai mereka melihat bahtera itu. Lalu Bapak Nuh itu disuruh Tuhan untuk mengambil beberapa binatang. Kalau binatang yang haram itu 1 pasang. Jadi jantan dan betina. Tetapi binatang yang halal 7 pasang. Berarti 14 ekor. Semua masuk termasuk burung-burung di udara. Semua masuk. Mulai dari binatang melata sampai binatang yang terbang juga disuruh masuk mereka. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam bahtera. Tentu Tuhan tahu bagaimana Nabi Nuh ini percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba mendung, awan menjadi gelap sekali. Lalu terdengarlah suara petir. Dar, dar. Nah, keluarga Nabi Nuh ini tidak tahu apa sih itu. Petir itu seperti apa sih. Nah, lalu setelah mereka naik ke dalam bahtera itu, lalu mereka segera akan berangkat. Ketika mendung sudah menutupi, lalu turunlah air di
bawah bumi, dari atas, dari langit itu turun tas. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka sangat senang. Wow, ini apa ini, kok air turun dari langit, ini apa? Nah, hari pertama hujan turun, mereka mulai bingung orang-orang ini. Tambah hari, tambah lebat. Akhirnya semua bumi tertutup dengan air. Gunung yang sangat tinggi juga tertutup air. Orang-orang semua yang di luar dari Batra itu semua mati binasa. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Seluruh binatang juga mati. Karena apa? Karena Tuhan menyesal sudah menciptakan manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kemudian keluarga Nabi Nuh ini memelihara binatang. Setiap hari diberikan makan, dijaganya, kandangnya dibersihkan. Setia Nabi Nuh ini kepada Tuhan. Tidak lupa berdoa kepada Tuhan, ya kan? Tambah hari, kapalnya semakin hari semakin naik. Akhirnya semuanya berjalan. Akhirnya kapal itu berjalan dengan apa? Dengan santainya. Sampai dengan 40 hari 40 malam air hujan itu terus menggenangi bumi sampai dengan 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam kemudian berhentilah air bah itu. Hujannya berhenti. Tetapi ketika Nabi Nuh membuka jendelanya, dilihat semua buminya masih penuh dengan air. Jadi semua masih ketutup air. Lalu Nabi Nuh mengeluarkan burung merpati. Dilepaskannya burung merpati, akhirnya tidak lama burungnya kembali ke Nabi Nuh. Oh, berarti buminya masih belum kelihatan daratan, masih air aja. Lalu kemudian beberapa hari kemudian dikeluarkanlah lagi burungnya. Sampai dengan 4 kali burungnya dikeluarkan. Dan akhirnya yang terakhir burung merpati dikeluarkan. Setelah menjelang senja, burung merpatinya itu keluar kembali ke rumah, ke Batra Nabi Nuh itu dengan membawa setangkai daun. Nah, berarti buminya ini sudah kelihatan. Sudah kelihatan daratan. Nah, akhirnya kemudian Nabi Nuh ini segera turun dari mezbahnya. Mereka bersuka cita akhirnya. Dan kemudian Nabi Nuh mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mendirikan mezbahnya. Semua binatang dilepaskan. Mereka bisa menikmati daratan. Nah, akhirnya kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengucap syukur kepada Tuhan, mendirikan mezbah, Tuhan berkata kepada Nabi Nuh, aku tidak akan mengulangi lagi. Aku menyesal sudah menghukum dunia ini, Nuh. Karena engkau orang percaya kepada Tuhan. Tetapi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia lagi, Tuhan memberikan apa? Sebuah pelangi. Pelangi sebagai pertanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Karena Tuhan sayang sama manusia. Kalau teman-teman melihat setelah hujan sangat lebat, teman-teman akan melihat di atas langit ada apa? Ada pelangi. Pelangi yang sangat indah. Bahwa menandakan bahwa ada satu perjanjian. Bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air. Karena orang-orang sekarang sudah pintar berenang. Nah, teman-teman di sini siapa yang bisa berenang? Mungkin semuanya bisa berenang ya. Nah, makanya Tuhan tidak menghukum dunia dengan air lagi, tetapi Tuhan akan menghukum dunia ini dengan apa? Dengan api. Siapa yang bisa? Orang yang tidak bisa kebal api. Wah, tentu tidak bisa kan? Nah, Tuhan akan menghukum dunia ini dengan api. Oleh sebab itu, teman-teman semuanya, kita harus rajin berdoa. Kita taat kepada Tuhan. Kita belajar taat kepada Tuhan seperti Nabi Nuh ini. Nabi Nuh taat kepada Tuhan sehingga Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan. 8 orang selamat oleh karena apa? Oleh karena mereka percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan mereka akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mereka mulai
beranak cucu. Akhirnya Bapak Nuh pun mendapatkan cucu yang sangat banyak. Diberkati Tuhan. Nah, itu adalah salah satu dari orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang setia. Maka akan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit dari cerita tentang ketaatan Nabi Nuh. Nah, dan sebagai ayat hafalannya, di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-16. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Kak Rina ulangi ya. Jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Jadi ketika ada awan, maka Tuhan akan mengingat perjanjiannya. Nah, perjanjian dari kehidupan kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pada pagi hari ini firman Tuhan, Kak Rina cukupkan sekian. Kita mau belajar setia kepada Tuhan seperti Nabi Nuh. Dan akhirnya Nabi Nuh mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan satu hati berdoa kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang taat, setia kepada Tuhan, dan rajin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah iman kami boleh dipertambahkan. Seperti Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan, karena imannya, karena percayanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua anak-anak-Mu. Biarlah kami mau belajar lebih hari, lebih setia mengasihi akan Tuhan, dan mengutamakan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya saat ini berkat-Mu ada untuk kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Halo adik-adik, sudah dengar firman Tuhan tadi kan? Ingat toh ya, orang yang taat sama Tuhan itu yang dikasih Tuhan. Harus taat loh ya. Adik-adik ingat gak, minggu lalu kita kan sudah mendengar kesaksian sekeluarga teman-teman kita. Nah, hari ini juga ada yang mau kesaksian. Mari kita mendengarkan kesaksian dari mereka ya. Dan juga langsung kita akan mendengarkan ayat hafalan. Mari kita saksikan. Halo teman-teman, kami akan mempersembahkan lagu pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang
16 ayat yang 10. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang sungguh memberkati. Adik-adik, kalau ada yang mau memberikan kesaksian pujian maupun kesaksian pengalaman hidupnya dengan Tuhan, bisa kirimkan juga ke pengurus-pengurus sekolah minggu ya. Dan jangan lupa juga ayat hafalan buat minggu depan ya. Sampai bertemu kembali minggu depan adik-adik. Dadah.